Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arvin Efriani pada pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak, definisi nilai mutlak, dan sifat-sifat nilai mutlak. Tapi sebelum memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, silakan ya. Nilai mutlak. Berdasarkan definisinya, nilai mutlak itu ditulis sebagai seperti ini ya. Definisi nilai mutlak itu dibagi menjadi dua. Dia dikatakan positif X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan dikatakan negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Oke, ini berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Nah, bagaimana sih contohnya? Oke, di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Kalau kita bicara mutlak dari nilai 9, berarti ya hasilnya pasti 9 karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Misalkan lagi, mutlak dari negatif 8. Nah, negatif 8 ini termasuk X kurang dari 0. Maka kita misalkan dengan negatif X. Oke, berarti negatif dari negatif 8. X-nya 8, berarti negatif dari negatif 8. Negatif dikali negatif yaitu positif 8. Maka nilainya 8. Oke, masih bingung ya? Sekali lagi, mutlak dari negatif akar 3. Oke, di sini negatif akar 3 dimisalkan jadi X karena dianya kurang dari 0 berarti negatif dikali negatif akar 3. Negatif kali negatif berarti jadi positif akar 3. Jadi mutlak negatif akar 3 yaitu akar 3. Itu berdasarkan definisi nilai mutlak. Kita lanjut ke sifat nilai mutlak. Oke, sifat nilai mutlak. Oke, sifat nilai mutlak itu dibagi menjadi 2. Oke, sifatnya yang pertama untuk misalkan untuk saya tulis di sini saja. Untuk A anggota bilangan real dan misalkan di sini saya misalkan A-nya lebih dari sama dengan 0. Maka berlaku kalau dianya anggota bilangan real berarti berlaku seperti ini. Yang pertama, untuk mutlak X kurang dari A, maka bisa kita katakan bahwa kalau dia kurang dari berarti X-nya di antara negatif A dan A. Oke, begitu juga kalau misalkan mutlak X kurang dari sama dengan A. Berarti bisa kita tuliskan X-nya di antara negatif A dan A. Jangan lupa tanda sama dengannya. Oke, apa arti di antara untuk kasus soal ini? Oke, kalau untuk di antara berarti itu bisa kita tuliskan seperti ini. Artinya untuk kasus di antara ini maksudnya yaitu negatif A kurang dari X dan kalau di antara ya X-nya kurang dari A. Kemudian bisa juga yang ini negatif A kurang dari sama dengan X dan X-nya kurang dari A. Nah, bagaimana sih contohnya ini pembuktiannya? Oke, saya akan membuktikan di sini.
Oke, misalkan saya buat di sini mutlak X kurang dari sama dengan 3. Berarti ini bisa kita tulis bahwa X-nya kurang dari sama dengan negatif 3 dan 3. Oh, artinya juga negatif 3 kurang dari sama dengan X dan X-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, bagaimana sih pembuktiannya? Oke, untuk X-nya negatif 3 kurang dari X itu berarti, atau juga bisa kita sebut X lebih dari sama dengan 3. Bilangan berapa sih yang kita masukkan di situ? Misalkan bilangannya yaitu saya coba bilangannya negatif 4 ya. Yang ini saya coba bilangannya 4. Oke, kita cobakan masukkan di sini. Mutlak X berarti kalau negatif 4 berarti mutlak dari negatif 4. Berarti negatif kali negatif 4 hasilnya 4. Apakah 4 itu terletak kurang dari sama dengan 3? 4 itu kurang dari 3? Ya salah. Karena negatif 4 yang baru terletak di antara 3. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Coba saya contohkan lagi. Misalkan di sini 4 atau bilangannya 4. Mutlak X berarti di sininya 4, berarti di sini 4. 4 itu apakah benar terletak di antara lebih dari 3? Ya benar. Kalau dianya kurang dari 3 ya dia salah. 4 itu pasti lebih darinya 3. Maka dari itu untuk pernyataan yang ini terbukti. Dan ini untuk kasus yang kurang dari. Sekarang untuk kasus yang lebih dari. Untuk kasus kedua, mutlak X lebih dari A. Artinya X itu kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Atau bisa juga mutlak X lebih dari sama dengan A, bisa ditulis X-nya kurang dari sama dengan negatif A atau X-nya lebih dari sama dengan A. Agak berbeda ya. Di sini kata hubungnya atau, tapi kalau kata hubung kurang dari tadi dan. Oke, bagaimana sih pembuktiannya? Oke, misalkan di sini saya memisalkan mutlak X itu lebih dari sama dengan 2. Artinya apa? X itu kurang dari negatif 2 atau pilih ya, X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau 2 berarti saya misalkan X-nya sama dengan 3. Berarti mutlak dari 3 ya pasti 3. Apakah benar 3 itu lebih dari sama dengan 2? Berdasarkan soal, ya benar. Sekarang kalau seandainya saya mau misalkan X-nya sama dengan 0 yang tidak ada di antara ini, berarti mutlak 0 sama dengan 0. Apakah 0 benar lebih dari 2? Benar? Ya tentu tidaklah. 0 itu ya kurang dari 2. Ternyata benar. Apabila X-nya lebih dari sama dengan 2, terbukti bahwa X kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih dari 2. Kita contoh lagi untuk mutlaknya negatif 4. Misalkan X-nya negatif 4, berarti mutlak dari negatif 4. Berarti negatif 4, berarti hasilnya 4. Apakah 4 itu lebih dari sama dengan 2? Ya tentu benar. Sehingga ini terbukti. Nah, itulah
penjelasan singkat tentang sifat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu ada dua sifatnya. Saat dia mutlak X kurang dari A, yaitu dia terletak di antara dan kata hubungnya dan saat dia X mutlak X lebih dari A, yaitu kata hubungnya X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Terima kasih telah menonton video kali ini tentang nilai mutlak, definisi nilai mutlak, dan sifat-sifat nilai mutlak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.